Halo semua. Jadi di video kali ini, di vlog kali ini kita tuh bakal ngapain sih? Kita bakal menceritakan gerakan pemuda di masa Pendudukan Jepang. Penasaran gak sih gimana gerakan pemuda pada masa itu? Walaupun kan Indonesia cuma dijajah 3,5 tahun, tapi kalian harus yakin sih 3,5 tahun itu waktu yang memang sedikit lebih pendek gitu daripada masa penjajahan Belanda. Tapi pasti banyak banget kejadian-kejadian yang memperindah pada masa itu atau mempersulit pada masa itu, terutama pada gerakan pemuda pada masa pendudukan Jepang. Tapi kita nggak cuma berdua nggak sih ceritanya? Nah, Bener banget. kita di sini bakal cerita nggak cuma berdua, ada teman-teman kita, diantaranya itu kita sendiri berdua, terus ada Danya, ada juga Ajeng, ada Mulia, dan juga ada Julpan. Oke, kalian pasti penasaran gak sih? Iya nggak? Iya. Pasti penasaran banget kan? Ada apa sih gerakan pemuda pada masa pendudukan Jepang? Oleh karena itu, kita lihat videonya. Bye-bye. Nah, gerakan pemuda pada masa Jepang yang pertama itu ada MIAI. MIAI itu apa sih? Nah, MIAI ini singkatan dari Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, Majelis Islam ini adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan pada masa kolonial Belanda, namun dihidupkan kembali pada masa pemerintahan Jepang pada tanggal 4 September 1942. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih ini dihidupkan kembali? Untuk apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk menghimpun para masyarakat, khususnya kalangan muslim, untuk dimobilisasi untuk keperluan perang, gitu. Cel. Iya, Jeng. Selain MIAI ada juga loh Putera. Putera apa tuh? Putera itu adalah pusat tenaga kerja. Oh. Jadi gerakan ini bertugas sebagai wadah dari potensi rakyat agar dapat membantu Jepang dalam perang dan memiliki tugas untuk memperbaiki bidang sosial ekonomi warga negara Indonesia. Putra ini dipimpin oleh 4 serangkai. Yang pertama itu ada Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Mas Mansur, yang keempat ada Ki Hajar Dewantara. Oh gitu ya. Nah, masih banyak lagi nih gerakan pemuda pada masa Jepang. Yuk kita lihat yang lainnya. Nah, tadi kan teman-temanku udah bercerita mengenai gerakan pemuda yang bersifat sosial pada masa pendudukan Jepang. Sekarang, aku dan juga temanku juga akan bercerita mengenai gerakan pemuda pada masa pendudukan Jepang yang bersifat semi militer dan juga militer. Memasuki yang pertama yaitu adalah semi militer. Kalau di semi militer itu ada 3 organisasi yang akan kita ceritakan di sini. Yang pertama adalah Seinentai. Kalau misalnya Seinentai itu isi organisasi tersebut yaitu adalah anak-anak yang bersekolah dasar. Kalau misalnya Goku Totai itu isi dari organisasinya tersebut adalah mengenai pemuda-pemuda yang bersekolah di sekolah menengah. Tujuannya untuk apa sih? Kalau misalnya tujuannya itu tuh untuk menjadi pawang atau menjadi kunci penguatan mereka untuk melawan penjajahan. Jadi itu adalah kunci Jepang dalam melawan penjajahan dari negara yang lain juga. Nah, ini sekarang ada temenku. Kira-kira kamu bakal ngebahas cerita tentang apa? Oh, kalau aku sih bakal membahas cerita tentang Suishintai. Apa itu? Suishintai adalah organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang. Pertama banget. Iya, pertama. Itu dibentuk pada tanggal 1 November 1944 dan dikenal juga sebagai barisan banteng pada masa Pada pasca kemerdekaan. Ya, aku ingat ya. Oke. Terus apa lagi? Terus diketuai oleh Soekarno, Panji Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan satu lagi Buntaran Martuamojo. Oh gitu. Oh iya, kan tadi semi militer gak sih itu tuh masuknya? Iya.
Sekarang kita masuk ke cerita mengenai organisasi yang bersifatnya militer. Yang pertama adalah ada PETA. PETA itu adalah pembela tanah air. Nah, kalau misalnya pembela tanah air itu, dia didirikan oleh Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943. Ya, tujuannya juga untuk membantu Jepang melawan penjajahan dari negara lain juga sih. Nah, kalau misalnya tokoh terkenalnya itu adalah ada Jenderal Sudirman dan juga Jenderal Gatot Subroto. Yang apalagi sih kalau ada itu? Kalau militer itu ada Heiho. Heiho. Heiho adalah organisasi yang dibentuk untuk membantu kesatuan angkatan perang pemerintahan militer Jepang. Apa itu ya? Lupa. Begitu, Pak. Didirikannya pada April 1945. Oh, gitu. Juga organisasi ini diisi oleh kalangan pemuda berusia 18 sampai 25 tahun yang pendidikannya hanya SD. Oh, kalau misalnya paling rendah itu SD. Iya. Jadi gitu guys, kalau misalnya organisasi atau gerakan pemuda pada masa pendudukan Jepang yang bersifat semi militer dan juga militer yang kita bahas itu ada segitu. Tapi di situ tuh masih banyak lagi gerakan-gerakan yang memperindah masa pendudukan Jepang. Tadi temen aku udah ngejelasin gerakan pemuda yang bersifat sosial, militer, dan semi-militer. Nah, aku ini dan temen aku bakal ngejelasin gerakan pemuda yang bersifat pro dan kontra terhadap Jepang. Nah, aku di sini bakal ngejelasin yang bersifat kontranya dulu nih terhadap organisasi Pemuda Pancamarga. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Oktober 1943 di Jakarta oleh beberapa pemuda yang memiliki semangat perjuangan untuk melawan penjajahan. Pemuda Pancamarga ini memiliki tujuan untuk melawan penjajahan Jepang dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka menggunakan berbagai cara seperti melakukan sabotase, menyebarkan propaganda anti-Jepang, dan menggalang dukungan dari masyarakat. Nah, selanjutnya temen aku ini bakal ngejelasin yang bersifat pro-nya. Yang bersifat pro-nya ada di Kaisanto. Gerakan Kaisanto yang mendukung dan memperjuangkan pemerintah Jepang. Mereka mengadopsi nilai-nilai Jepang seperti disiplin dan bekerja keras. Mereka mendukung dan kebijakan pemerintah kolonial Jepang.